Pernahkah kamu bertanya, kenapa isi Alkitab sekarang berbeda dari yang dulu? Ternyata, ada 14 kitab misterius yang pernah dianggap suci, tapi kemudian dihapus begitu saja. Siapa yang menghapusnya? Dan apa isi kitab-kitab itu? Siap-siap, karena yang akan kamu dengar bisa mengguncang keyakinanmu. Setelah masa kehidupan Yesus di abad pertama, para murid dan pengikutnya mulai menuliskan kisah-kisah dan ajaran yang mereka terima. Tapi, yang mengejutkan adalah jumlahnya tidak hanya 4 Injil seperti yang kita kenal, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Di berbagai wilayah, Yerusalem, Antioquia, Alexandria, bahkan Efesus, beredar puluhan tulisan lain. Ada Injil Thomas, Injil Filipus, Kitab Henokh, Kitab Yobel, dan banyak lagi. Masing-masing menyimpan sudut pandang unik tentang ajaran Yesus, kehidupan spiritual, dan bahkan hal-hal gaib seperti malaikat, akhir zaman, atau dunia roh. Beberapa tulisan itu menyebutkan percakapan rahasia antara Yesus dan murid-murid tertentu. Bahkan, ada yang menyiratkan bahwa Yesus pernah menikah atau memiliki hubungan khusus dengan Maria Magdalena. Hal ini tentu mengejutkan dan bertentangan dengan doktrin yang mulai dibangun oleh gereja saat itu. Lalu, pada tahun 325 Masehi, terjadi sebuah peristiwa besar, Konsili Nicea, yang diprakarsai oleh Kaisar Romawi Konstantinus. Disinilah gereja pertama kali menyusun ajaran resmi, sebuah upaya menyatukan umat Kristen di seluruh kekaisaran Romawi. Tapi, untuk membangun satu doktrin yang solid, mereka harus memilih mana kitab yang dianggap ilahi dan mana yang dianggap membingungkan, menyimpang, atau bahkan berbahaya. Akhirnya, hanya kitab-kitab tertentu yang dipilih masuk ke dalam kanon, daftar kitab suci resmi. Sementara sisanya dianggap sebagai apokrifa, kitab tersembunyi. Ada pula yang dilabeli sesat dan dibakar secara massal oleh otoritas gereja. Yang lebih menarik lagi, beberapa versi Alkitab awal, seperti Alkitab Raja James versi 1611, ternyata masih menyertakan kitab-kitab apokrifa itu. Misalnya, Kitab Kebijaksanaan Salomo, Kitab Baruch, 2 Makabe, dan lainnya. Namun, seiring waktu dan lahirnya reformasi Protestan, kitab-kitab ini secara resmi disingkirkan dari sebagian besar versi Alkitab. Apa alasannya? Beragam. Ada yang menyebut isinya terlalu mistis, ada pula yang menyebut tidak mendukung doktrin keselamatan versi tertentu. Tapi, satu hal yang pasti, 14 kitab ini pernah dianggap penting, pernah dibaca, pernah dihormati, bahkan diyakini mengandung petunjuk spiritual yang dalam. Kini, setelah berabad-abad berlalu, kitab-kitab ini perlahan muncul kembali, ditemukan dalam gulungan laut mati atau fragmen-fragmen kuno di perpustakaan Vatikan dan gua-gua Mesir, dan isinya bisa membuatmu terdiam, karena mereka menyimpan sudut pandang yang berbeda. Tidak selalu bertentangan, tapi membuka mata kita bahwa sejarah itu tidak sesederhana yang kita pikirkan. Lalu, apa saja 14 kitab yang hilang itu? Dan isi mengejutkan apa yang ada di dalamnya? Jadi, apa saja sebenarnya kitab-kitab yang pernah dianggap bagian dari firman Tuhan, lalu tiba-tiba dihilangkan? Berikut ini adalah 14 kitab yang disebut-sebut sebagai bagian dari teks suci yang hilang. Kitab Henokh berisi kisah tentang para malaikat yang jatuh dari surga, menikahi manusia, dan melahirkan raksasa. Juga membahas rahasia langit, neraka, dan penghakiman akhir. Kitab ini sangat gaib, bahkan lebih mirip naskah film fantasi. Kitab Yobel menceritakan ulang kisah-kisah dalam Kejadian, tapi dengan detail yang lebih lengkap dan terkadang mengejutkan. Misalnya, penjelasan tentang waktu-waktu suci, siklus 49 tahun, dan peristiwa surgawi yang tak tertulis di Kejadian. Kitab Tobit mengisahkan malaikat Rafael yang turun ke bumi membantu manusia. Ada kisah penyembuhan lewat hati ikan
dan pertemuan dengan iblis bernama Asmodeus, ajaib dan penuh simbolisme. Kitab Yudit mengisahkan seorang wanita cantik dan cerdas yang menyelamatkan bangsanya dengan menyamar, lalu memenggal kepala jenderal musuh. Kisah ini penuh taktik, keberanian, dan strategi. Kitab Kebijaksanaan Salomo berisi kata-kata bijak yang mendalam, mirip Amsal, tapi lebih filosofis dan menyentuh tema kehidupan setelah mati serta jiwa abadi. Kitab Sirah mirip seperti Mazmur dan Amsal, berisi pelajaran moral dan kebijaksanaan kuno yang relevan hingga hari ini. Kitab Baruch ditulis oleh penulis dari zaman pembuangan Babel, berbicara tentang pertobatan, pengampunan, dan harapan untuk kembalinya Israel. Surat Yeremia mengkritik keras penyembahan berhala, ditulis seolah-olah Tuhan sendiri berbicara melalui nabi. Dan kitab yang lainnya, semuanya mengandung kisah keberanian, mukjizat, perlawanan terhadap penindasan, dan cerita-cerita yang hampir tak masuk di akal, tapi menginspirasi umat pada zamannya. Kitab-kitab ini bukan cuma teks kuno. Mereka adalah jendela menuju cara berpikir, beriman, dan memahami dunia pada masa ribuan tahun lalu. Dan sebagian isinya sangat berbeda dari doktrin modern. Tidak heran kalau beberapa pemimpin agama dulu memutuskan untuk menghapusnya dari kanon resmi. Tapi hari ini, ketika kita membaca kembali isinya, pertanyaannya adalah, apakah mereka benar-benar sesat? Atau justru, kita kehilangan potongan besar dari kisah spiritual umat manusia? Pertanyaannya sekarang, kenapa kitab-kitab ini dihapus? Siapa yang berani memutuskan bahwa sebuah kitab tidak layak dianggap sebagai firman Tuhan? Keputusan itu tidak diambil sembarangan. Dalam sejarahnya, para pemimpin gereja awal, terutama dalam Konsili Nicea, Konsili Kartago, dan beberapa pertemuan besar lainnya, menyaring kitab-kitab berdasarkan 3 hal. Apakah isinya selaras dengan doktrin resmi? Apakah penulisnya benar-benar saksi mata atau murid Yesus langsung? Apakah kitab itu telah digunakan secara luas di gereja-gereja Kristen saat itu? Jika salah satu poin diragukan, maka kitab itu dianggap tidak sah. Tapi disinilah letak kontroversinya. Kitab Henokh, misalnya, dikutip dalam surat Yudas di Perjanjian Baru. Tapi, ironisnya, kitab Henokh sendiri malah dihapus dari daftar resmi, atau Injil Thomas, yang berisi perkataan Yesus dalam bentuk kutipan-kutipan pendek. Beberapa ahli menyebutnya sebagai sumber asli ajaran Yesus yang tidak tersentuh oleh gereja. Tapi, karena dianggap terlalu gnostik, terlalu fokus pada pengetahuan rahasia, Injil ini dibuang begitu saja. Dan yang bikin tambah rumit, tidak semua gereja setuju soal kitab mana yang sah. Gereja Katolik masih menggunakan beberapa kitab apokrifa, seperti Tobit, Yudit, Makabe, dan lainnya dalam Alkitab mereka. Gereja Ortodoks Timur bahkan mengakui lebih banyak kitab tambahan. Tapi di sisi lain, gereja-gereja Protestan menolak semuanya sejak masa reformasi oleh Martin Luther pada abad ke-16. Bagi mereka, kitab-kitab itu hanya dianggap literatur rohani, tapi bukan firman Tuhan. Artinya, isi Alkitab bisa berbeda tergantung kamu ikut gereja mana. Lalu muncul pertanyaan besar. Kalau firman Tuhan bisa dipilih dan dihapus oleh manusia, apakah kita benar-benar membaca seluruh kebenaran? Hari ini, ketika teknologi semakin canggih dan batas informasi makin terbuka, banyak orang mulai bertanya kembali, apa sebenarnya isi dari kitab-kitab yang dulu disembunyikan ini? Dan hasilnya mengejutkan. Sejumlah gulungan kuno mulai ditemukan, seperti gulungan Laut Mati yang ditemukan tahun 1947 di Qumran dekat Laut Mati. Di dalamnya terdapat fragmen dari kitab Henokh, kitab Yobel, dan tulisan-tulisan kuno lain yang selama ini dianggap hilang. Bahkan sebagian teksnya tidak pernah kita dengar di gereja atau sekolah manapun. Ini membuka babak baru. Para sejarawan, teolog, dan bahkan peneliti independen mulai mempelajari kitab-kitab ini bukan sekadar dari sisi keagamaan, tapi juga budaya, filsafat,
bahkan spiritualitas yang lebih luas. Karena mereka melihat satu hal penting, kitab-kitab yang dihapus ini menyimpan cara berpikir yang berbeda. Bukan soal benar atau salah, tapi mereka memberi warna lain tentang hubungan manusia dengan Tuhan, tentang makna kehidupan, penderitaan, dan harapan. Misalnya, Injil Thomas mengajak kita menemukan kerajaan Tuhan di dalam diri sendiri. Kitab Kebijaksanaan Salomo membahas jiwa abadi dan hidup setelah kematian secara filosofis. Kitab Baruch memperlihatkan pergulatan batin bangsa yang tertindas tapi tetap menjaga iman. Dan yang paling menarik, kitab-kitab ini tidak selalu bertentangan dengan isi Alkitab sekarang. Justru sering melengkapi celah yang sebelumnya kosong, memberi konteks, memberi kedalaman. Maka tak heran kalau banyak orang zaman sekarang mulai membuka mata bahwa mungkin selama ini kita hanya mengenal sebagian dari kisah besar yang seharusnya kita pahami sepenuhnya. Mereka yang menggali ulang bukan sedang melawan iman, tapi justru ingin mencari gambaran Tuhan yang lebih utuh, lebih kaya, dan mungkin lebih dekat dengan nurani manusia. Dan sekarang, setelah mendengar semua ini, kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah kebenaran itu sesuatu yang bisa dipilih oleh segelintir orang? Apakah firman Tuhan hanya terbatas pada halaman-halaman yang disahkan? Atau ada bagian dari sejarah spiritual kita yang telah terkubur, bukan karena salah, tapi karena terlalu kuat untuk dibuka pada zamannya? Kitab-kitab yang hilang ini bukan sekadar tulisan usang. Mereka adalah potongan jiwa masa lalu, bisikan zaman kuno. Dan ketika kita membacanya kembali hari ini, bukan berarti kita melawan iman, tapi kita mencoba melihat gambaran besar yang utuh. Bayangkan, kalau selama ini kita hanya membaca separuh kisah cinta Tuhan pada manusia, berapa banyak pemahaman, pelajaran, dan kebenaran yang telah kita lewatkan? Mungkin apa yang dianggap sesat di masa lalu justru bisa membawa kita lebih dekat kepadanya di masa kini. Jadi, apakah kamu siap membuka halaman yang selama ini disembunyikan? Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena di video berikutnya kita bakal bongkar satu persatu isi dari kitab-kitab yang hilang ini dan kenapa isinya bisa mengguncang keyakinan lama kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan ingat, yang hilang belum tentu salah, yang disembunyikan belum tentu gelap.